Ya, selamat datang di perkuliahan Bisnis Intelijen. Ini sudah perkuliahan kita yang harusnya ini ketiga, cuman kapan hari karena materinya terlalu banyak, maka ini dimasukkan langsung antara ketiga dan keempat. Dan nanti di keempat sekaligus ada tugas yang terkait dengan materi saat ini, yaitu Task and Analysis Format. Jadi di dalam task and analysis format ini sebenarnya kita mau merancang blueprint dari bisnis intelijen yang akan kita kembangkan. Dan kalian harusnya sudah mempelajari sebelumnya waktu introduction to BI, karena banyak sekali hal yang di sana yang dipakai di sini. Jadi kayak ini tuh hanya seperti mengulang yang sebelumnya, cuman kali ini ditempatkan kayak diatur gitu ya supaya menjadi blueprint BI yang lengkap gitu ya. Jadi yang pertama ada data task gitu ya. Apa itu data task? Jadi data task itu adalah data apa saja yang akan kita gunakan di dalam BI kita. Nah, itu kita definisikan gitu ya. Ya mulai dari data sosial media, data dari transaksi dan sebagainya. Kemudian kita akan masuk ke bagian business and data understanding task gitu ya. Di sini ada beberapa hal, ada application environment, business perspective, BI view, analytical goals, dan assessment of data. Gitu ya. Kita akan bahas satu persatu, di mana sebenarnya sih yang tadi saya bilang ini mengulang dari waktu kita berbicara introduction to BI. Gitu ya. Nah, yang pertama, application environment. Application environment di dalam BI maksudnya adalah kita mau menuliskan, mendeskripsikan BI kita itu nanti sebesar apa sih? Jadi seperti ruang lingkup dari BI kita. Ya. Nah, untuk mendefinisikan ruang lingkup dari BI kita, hal yang harus kita definisikan adalah BI skenario mana yang mau kita pilih. Jadi kalau di introduction to BI waktu itu kita ada mempelajari mengenai BI skenario. Ada di mana BI spirit from strategic management gitu ya. Ada BI yang untuk memonitor gitu ya, hanya memonitor performance. Ada BI yang memberikan feedback gitu ya, dari hasil monitor lalu bisa memberikan feedback. Dan yang terakhir ada BI yang dapat menjadi sumber dari penyusunan strategi berikutnya. Nah, dari 4 BI skenario itu, application environment ini di sini kita mendefinisikan skenario mana yang mau kita pakai untuk rancangan BI kita. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada bisnis perspektif. Bisnis perspektif ini kita akan mendefinisikan perspektif dengan cara mendefinisikan proses ownernya siapa. Ya, jadi waktu itu sempat saya jelaskan juga di introduction to BI, proses owner adalah siapa yang menentukan jalannya proses di dalam sebuah bisnis. Ya. Lalu ada proses subjek. Proses subjek itu adalah orang yang dikenai oleh proses itu, gitu ya. Kemudian ada aktor. Aktor adalah orang yang menjalankan apa yang sudah dirancang oleh proses owner dan kemudian dijalankan oleh proses aktor ini, gitu ya. Nah, nanti akan ada contohnya. Mungkin kalau contoh singkatnya saya bisa bilang ya seperti yang waktu itu pernah kita bahas ya, misalkan di sebuah rumah sakit gitu ya. Proses ownernya itu rumah sakitnya. Proses subjeknya adalah pasien. Dan proses aktornya itu adalah boosternya, dokternya. Karena mereka sebenarnya hanya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh rumah sakitnya. Jadi kalau ada orang kecelakaan, apa yang harus dilakukan? Itu sudah ada prosedurnya. Gitu ya. Nah, bisnis perspektif di sini kita harus menjelaskan nanti di bisnis yang mau kita buat ini gitu ya, proses ownernya siapa ya. Jadi yang mau kita buat BI-nya ini, bisnisnya itu proses ownernya siapa, subjeknya siapa, aktornya siapa, seperti itu ya. Lalu kemudian ada BI view ya. BI view waktu itu sudah kita bahas juga di introduction, yaitu ada yang time view gitu ya, event view yang artinya kita itu mengambil datanya akan berdasarkan waktu tertentu. Lalu ada yang state view gitu ya. State view itu kita mengambil datanya berdasarkan kondisi tertentu, misalkan pada musim hujan, musim kemarau. Tapi kalau event view itu menggunakan timestamp ya. Jadi benar-benar ada
waktu pastinya, bulannya, tanggalnya, tahunnya, jamnya mungkin, gitu ya, sampai detiknya mungkin, ya. Dan yang terakhir adalah yang cross sectional view, yaitu yang menggunakan event view digabung dengan state view, ya. Itu yang terkait dengan BI view. Kemudian ada analytical goals. Analytical goals ini adalah tujuan dari analisis kita, yaitu di sini seperti KPI-nya itu kita definisikan di sini, gitu ya. Kemudian apa namanya faktor-faktor yang mungkin berpengaruh apa, gitu ya, sampai kemudian kita seperti mendefinisikan tujuan kita melakukan analisa dengan menggunakan BI-nya itu nantinya apa, gitu ya. Itu kita definisikan di sini. Misalkan tujuan analisanya adalah apakah benar, gitu ya, orang yang misalkan belajar tiap hari nilainya akan bagus. Itu maksud dari tujuan analisa. Salah satu tujuan analisa itu contohnya seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah assessment of data. Assessment of data adalah menilai data-data yang sudah kita kumpulkan nanti. Ya, data apa saja dari data tas tadi. Ya, jadi kita men-screening datanya, terus apakah ada data yang butuh untuk diubah untuk bisa kita proses. Nah, assessment of data ini tidak harus berisi penjelasan. Kalau misalkan kalian merasa bahwa, oh data yang saya ambil nanti itu sudah siap untuk diproses, ya assessment of datanya akan bilang bahwa semua data sudah aman, gitu ya, bisa langsung diproses. Bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan butuh diproses, ya akan didefinisikan. Misalkan data kode pos akan ditransformasi dulu menjadi data kecamatan, misalkan seperti itu, gitu ya. Nah, itu sekian dari penjelasan mengenai pembuatan blueprint dari BI. Nah, untuk modeling task ini akan saya skip gitu ya. Analisis task juga saya skip. Saya langsung masuk ke ini juga saya skip gitu ya. Analisis format. Nah, saya akan langsung masuk di contohnya. Jadi kira-kira nanti kalau kita mau membuat blueprint BI itu akan ada seperti dua kelompok, yaitu yang pertama use case description template, yang kedua ada business and data understanding template. Jadi di dalam use case description template ada business case, ada goals, ada data task. Data task sudah saya jelaskan tadi. Gitu. Business case itu adalah kita menjelaskan kasus bisnis apa yang akan kita tangani. Jadi misalkan kita membuat BI untuk suatu perusahaan, sebenarnya tidak mungkin kita itu menangani seluruh hal di dalam perusahaan itu dalam satu rancangan BI. Kita akan menangani per kasus bisnis. Misalkan ada kasus bisnis penjualan yang terus-menerus menurun untuk lini produk apa, gitu ya. Nah, seperti itu dijelaskan di dalam business case. Nah, sedangkan goals ini biasanya diperoleh dari perusahaan. Jadi misalkan perusahaannya pengen apa sih sebenarnya tujuannya? Oh, targetnya adalah meningkatkan penjualan 10% di tahun depan. Nah, itu goals. Dan yang perlu diingat di sini adalah goals itu harus berisi nilai yang kuantitatif. Artinya nilai yang mudah untuk diukur, nilai yang berupa angka. Jadi jangan hanya bilang goals-nya adalah meningkatkan penjualan. Oh, jangan, kurang lengkap gitu ya. Meningkatkan penjualan dengan angkanya seberapa, gitu ya, supaya bisa diukur dengan mudah nanti ini. Oke. Nah, kemudian untuk business and data understanding template, isinya nanti ada application environment, business perspective, BI view, analytical goals, sampai assessment of data, gitu ya. Itu semua yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Ya, ini adalah penjelasan mengenai contoh kasus perancangan BI, gitu ya. Jadi di sini project-nya adalah tentang EBMC kuadrat, yaitu the Evidence Based Medical Compliance Cluster Project, gitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini dijabarkan contoh business case, ya. Jadi contoh business case itu penulisannya seperti ini. Menuliskan bahwa ini itu tentang analisis terhadap proses perawatan kanker kulit. Kemudian di business case biasanya juga didefinisikan tentang siapakah pihak-pihak yang ikut menyusun BI ini, gitu ya. Kemudian kalau di sini kita lihat yang menyusun kan ada medical university, gitu ya, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu di bagian goals yang perlu kalian perhatikan adalah ini itu sebenarnya goals itu dari KPI, gitu ya. Jadi di sini menunjukkan goals perusahaan. Jadi kayak tujuan perusahaan itu apa di business case ini, ya.
Nah, dari KPI perusahaan. Cuman kalau misalkan KPI perusahaan tidak ada, maka goals-nya ini boleh kalian definisikan, gitu ya, asumsikan saja kalau di soal nantinya, gitu ya. Cuman yang perlu saya tekankan di sini kan tidak ada angka goals-nya, gitu ya. Padahal kan saya sempat jelaskan bahwa goals itu sebaiknya ada angka kuantitatifnya, gitu ya. Maka nanti ikut yang penjelasan saya bahwa goals itu diberi angka kuantitatif, seperti survival time of patients. Nah, itu ada angkanya. Ya. Terus kemudian kayak yang contoh saya tadi, misalkan meningkatkan penjualan, ya jangan gitu aja. Tapi lanjutkan, meningkatkan penjualan sebanyak berapa persen, sebanyak berapa kali lipat, sebanyak berapa nominalnya. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya mudah nanti waktu kita mau melakukan pengukuran. Gitu ya. Nah, selanjutnya data task. Data task di sini seperti yang tadi saya sempat jelaskan gitu ya, bahwa data task ini berisi tentang sumber-sumber data kita itu nanti dari mana saja yang akan kita pakai untuk BI kita itu. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ada application environment. Nah, application environment yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian BI skenario. Ini wajib ada. Ya, jadi application environment boleh ada kata-katanya yang menjelaskan ruang lingkup, tapi harus tetap ada BI skenario-nya apa yang mau dipakai. Karena itu yang sangat jelas memperlihatkan application environment-nya sebenarnya. Ya. Kemudian di bisnis perspektif, gitu ya, kita menjelaskan tentang proses ownernya siapa, proses subjeknya siapa, dan proses aktornya siapa, gitu ya. Selain itu juga sebenarnya bisnis perspektif termasuk yang kayak dia itu mengambil mana, customer perspektif kah, production perspektif kah, gitu ya, kayak yang sudah dijelaskan di sebelumnya waktu introduction to BI, gitu ya. Kemudian BI view itu kita pengen menjelaskan, kita itu akan ngambil data dari sudut pandang apa? Ya, event view, state view, atau cross-sectional view. Itu dijelaskan di bagian BI view. Dan kemudian analytical goals, nah ini yang perlu diperhatikan juga. Tujuan analisa itu pasti ada kaitannya dengan goals. Jadi analytical goals pasti ada kaitannya dengan goals. Jadi kalau misalnya goals-nya itu bilang bahwa meningkatkan penjualan sebanyak 10% pada tahun depan. Nah, kemudian kita lihat juga di bisnis case-nya. Misalkan bisnis case-nya ngomong bahwa sekarang ini misalkan minat customer gitu ya untuk produk kita itu menurun. Nah, itu misalkan bisnis case-nya cerita gitu, terus goals-nya bilang pengen meningkatkan penjualan. Maka tujuan analisisnya itu mengkaitkan kedua hal itu. Apakah benar? Kalau misalnya gitu ya, minat pelanggan itu bisa dinaikkan, lalu tingkat penjualan kita memang bisa naik. Nah, itu salah satu contoh tujuan analisis, gitu ya. Nah, yang terakhir assessment of data, gitu ya. Kita menjelaskan tujuan, kita menjelaskan apakah data yang akan kita gunakan dari data task nantinya masih butuh dibersihkan lagi atau butuh ditransformasi lagi. Jadi namanya assessment of data ya sesuai namanya, dia itu menilai data yang akan dipakai. Kalau datanya sudah oke semua ya assessment of datanya ya yang sempat saya bilang ya bilang aja tidak ada perubahan apapun, bisa langsung digunakan. Tapi kalau perlu diubah ya yang seperti saya jelaskan juga, misalkan data yang akan diperoleh nanti ada berupa kode pos, tetapi harus diubah dulu menjadi kecamatan misalnya kayak gitu. Gitu ya. Oke, ya seperti itu aja penjelasan untuk contoh soalnya. Terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.